Haleluya. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara. Apa kabar? Hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita mau belajar dan kita mau mendengar makna kenaikan Yesus ke surga, dan kiranya Bapak Ibu Saudara akan mengalami kuasa Tuhan, mengalami jamahan Tuhan, dan mengalami kemuliaan Tuhan. Mari kita sama-sama berdoa. Bapa di surga, kami mengucap syukur untuk hari ini, hari yang Tuhan janjikan dalam hidup kami, dan ajar kami mengerti bahwa Yesus bukan hanya mati disalib dikubur, tapi Yesus bangkit dan naik ke surga. Biar kami boleh memahami makna kenaikan Yesus yang sudah terjadi, dan kami boleh merasakan kemuliaan Tuhan, kuasa Tuhan, dan kami alami di dalam kehidupan kami setiap hari. Terima kasih Tuhan, dalam nama Yesus kami sudah berdoa. Haleluya, amin. Mari kita baca terlebih dahulu di dalam Kisah Rasul pasal yang pertama, mulai ayat yang ke-6. Maka bertanyalah mereka yang telah berkumpul di situ, "Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel?" Jawabnya, "Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria sampai ke ujung bumi." Sesudah ia mengatakan demikian, terangkatlah ia disaksikan oleh mereka, dan awan menutupnya dari pandangan mereka. Hari ini kita akan belajar apa makna kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Yang pertama, tugas Yesus di bumi sudah selesai. Makna dari kenaikan Yesus ke surga adalah Tuhan sudah menyelesaikan tugasnya selama Tuhan Yesus berada di bumi ini. Apa yang Tuhan Yesus lakukan? Yang pertama, Tuhan memberitakan kabar baik, memberitakan firman Tuhan, memberitakan kebenaran. Dan yang kedua, Tuhan Yesus menyerahkan nyawanya, mati di kayu salib untuk menebus setiap dosa umat manusia. Menebus dosa saya, menebus dosa Bapak Ibu Saudara, menebus dosa umat manusia yang ada dalam dunia ini. Yohanes 17 ayat 4 merupakan doa yang Yesus naikkan di akhir pelayanannya. Sebelum Yesus mati di kayu salib, Tuhan Yesus berkata, "Aku telah memuliakan Engkau di bumi dengan jalan menyelesaikan pekerjaan yang Engkau berikan kepadaku untuk melakukannya." Dan ketika Tuhan Yesus berada di kayu salib, setelah dia melewati jalan Via Dolorosa, dia dipukul, dia disiksa, dia dicambuk oleh karena pelanggaran kita, dan Tuhan Yesus tergantung di kayu salib. Dia berkata, "Sudah selesai." Bapak Ibu Saudara, apa yang Allah ingin berikan kepada kita semua sudah diselesaikan, sudah diberikan oleh Yesus melalui pengorbanan Yesus di kayu salib. Bagaimana cara kita menerimanya? Kita menerimanya dengan iman. Mari Bapak Ibu Saudara, kita bertumbuh dalam iman. Iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Mari kita banyak membaca firman Tuhan. Mari kita banyak mendengar firman Tuhan agar iman kita bertumbuh. Yang kedua, Roh Kudus diutus ke bumi. Makna kedua dari kenaikan Yesus ke surga adalah Roh Kudus diutus ke bumi. Pada waktu perjamuan yang terakhir, Tuhan Yesus berkata kepada murid-muridnya bahwa Tuhan akan mengirimkan seorang penolong, Tuhan akan mengirimkan seorang penghibur bagi mereka, yaitu Roh Kudus. Roh Kudus menyertai murid-muridnya selama mereka melayani. Saat ini juga Roh Kudus menyertai kita
dalam perjalanan hidup kita di bumi ini. Yohanes pasal yang ke-16 ayat yang ke-7, Tuhan Yesus berkata, "Namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu." Bapak, Ibu, Saudara, kita tidak ditinggal sendiri. Kita tidak ditinggal yatim piatu. Benar, Tuhan sudah naik ke surga, tapi Tuhan mengutus Roh Kudus untuk beserta dengan kita selama-lamanya. Dia menghibur kita, Dia menolong kita, Roh Kudus membimbing kita. Roh Kudus adalah pribadi Allah sendiri yang selalu bersama-sama dengan kita dan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga, tugas untuk memberitakan Injil, tugas untuk memberitakan kabar baik diberikan kepada gerejanya. Sebelum Yesus naik ke surga, Yesus memberikan tugas ini kepada murid-muridnya. Dan hari ini, tugas yang sama diberikan oleh Tuhan Yesus kepada Bapak, Ibu, Saudara untuk memberitakan Injil, untuk memberitakan kabar keselamatan, untuk memberitakan bahwa Tuhan mengasihi orang-orang lain. Tuhan Yesus mengasihi seisi dunia ini. Tuhan Yesus sudah mati disalib untuk menebus dosa seisi dunia ini. Tugas itu diberikan kepada kita semua. Itu sebabnya visi gereja kita adalah melakukan amanat agung. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita melakukan amanat agung. Mari Bapak, Ibu, Saudara, kita memberitakan Injil, kita memberitakan kabar keselamatan kepada semua orang. Dan kita berdoa sampai setiap lutut bertelut, sampai setiap lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Haleluya. Yang keempat, Yesus menjadi pendoa untuk kita semua. Di surga, Yesus tidak hanya santai-santai saja, tapi Yesus berdoa untuk kita semua agar kita tetap kuat di dalam Tuhan. Ibrani pasal yang ke-7 ayat yang ke-25. Karena itu, Ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah, sebab Ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Roma pasal yang ke-8 ayat yang ke-34. Kristus Yesus yang telah mati, bahkan lebih lagi yang telah bangkit, yang juga duduk di sebelah kanan Allah, yang malah menjadi pembela bagi kita. Tuhan Yesus naik ke surga. Dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa. Dia berdoa untuk kita semua. Dia menjadi pembela untuk kita semua, agar kita tetap setia kepada Tuhan, agar kita tetap kuat di dalam Tuhan, dan agar seluruh kehendak Tuhan, rencana Tuhan yang sempurna terjadi di dalam kehidupan kita. Hari ini Bapak, Ibu, Saudara, apa yang sedang Bapak, Ibu, Saudara alami? Jangan takut. Ingatlah, sadarilah bahwa Tuhan Yesus sedang berdoa untuk Bapak, Ibu, Saudara. Sadarilah bahwa Tuhan Yesus menjadi pengantara kepada Allah Bapa di surga. Dan Bapak, Ibu, Saudara, sadarilah Roh Kudus tinggal bersama-sama dengan Bapak, Ibu, Saudara, menyertai kita, memimpin kita, menuntun kita ke dalam segala kebenaran, dan Allah Roh Kudus akan membuat kita, menuntun kita naik ke tingkat yang lebih tinggi, naik ke iman yang lebih sempurna untuk tinggal bersama-sama dengan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita sama-sama berdoa. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih untuk kasih-Mu, dan kami berterima kasih Tuhan Yesus sudah naik ke surga, mengutus Roh Kudus bagi kami tidak tinggal sendiri. Terima kasih Tuhan Yesus tetap berdoa bagi kami. Tuhan Yesus menjadi pengantara bagi kami. Tuhan Yesus tetap membela kami. Mari Allah Roh Kudus pimpin setiap umat-umat-Mu untuk berjalan di dalam kebenaran Tuhan.
Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan saat ini Bapa, anugerahkanlah berkat yang terbaik daripadamu Bapa, kasih sayang dari anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus, serta persekutuan dari Allah Roh Kudus, menyertai hidup setiap umat-umat-Mu, mulai saat ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.